Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Pagi ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang pentingnya ada di dalam komunitas yang sehat. Yuk saya mengajak kita melihat di dalam 2 Tawarikh 21 ayat 5 dan 6 ya Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hari ini kita ketemu dengan Raja Yehuda yang namanya Yoram. Dia anaknya Yosafat. Kalau kita ingat-ingat Yosafat, kita ingat bagaimana waktu menghadapi masa kesesakan, Yosafat mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia berseru sama Tuhan, dia mengarahkan mata imannya kepada Tuhan. Tetapi ketika masa pemerintahannya diturunkan kepada anaknya yang namanya Yoram, ketika dia mulai diangkat jadi raja berumur 32 tahun, tetapi Alkitab mencatat ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan Ahab. Kenapa? Kenapa dia mengikuti perilaku keluarga Ahab yang jahat itu? Ternyata kalau kita baca di bagian selanjutnya dikatakan sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab, sehingga ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat betapa besar pengaruh seorang pasangan hidup, istri. Bahkan mungkin bukan cuma istri, teman-teman, lingkungan sekeliling kita. Ketika mereka menyeret kita untuk jauh daripada Tuhan, untuk mulai berpaling daripada Tuhan, itu adalah masa-masa yang paling berbahaya. Sebagaimana Yoram, akibat pengaruh dari istrinya ini, ia bahkan sampai membujuk Yehuda, penduduk-penduduk di Yerusalem untuk bersinah meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan kepada ilah-ilah yang lain. Dan itu mengakibatkan seluruh Yehuda berbuat jahat di mata Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, akhir pemerintahan dari Yoram ini dikatakan ia meninggal akibat penyakit yang membuat ususnya itu sampai keluar. Dan dikatakan ketika ia mati sebagai raja yang tidak dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Karena perbuatannya yang jahat, yang dipengaruhi oleh istrinya, sehingga dia mengikuti perilaku keluarga Ahab. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bersama-sama. Hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita salah memilih komunitas. Jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Jangan sampai salah memilih teman. Karena mereka yang ada di sekitar kita harusnya adalah komunitas yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang membuat kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika komunitas kita justru akan menyeret kita jauh dari Tuhan, cepat-cepat berpaling. Lari dari komunitas itu, cari komunitas lain yang sehat, yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun Raja Yoram ini berbuat jahat seperti itu, tapi untungnya Allah kita adalah Allah yang berpegang pada perjanjiannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 7 dikatakan Tuhan tidak mau memusnahkan keturunan keluarga Daud karena ada perjanjian yang diikatnya. Allah kita sangat terikat dengan perjanjiannya. Dia tidak memusnahkan keturunan Yoram karena dia yakin dari antara garis keturunan Daud akan muncul raja-raja yang tetap takut akan Tuhan. Dan nanti kita akan melihat buktinya. Dari raja-raja Yehuda masih ada raja-raja yang takut akan Tuhan. Tetapi raja yang dikenal sebagai Raja Yoram ini, dia melakukan perbuatan yang jahat, dia menuai hasilnya. Ketika dia mati sebagai raja yang tidak dicintai oleh rakyatnya. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang tetap hidup melekat dengan Tuhan, atau mau menjauh dari Tuhan, melakukan yang jahat. Ketika kita melakukan yang jahat, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak dicintai oleh orang lain.
Tetapi kalau kita ingin menikmati perkenanan Tuhan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Dan kita akan menikmati janji-janjinya. Tuhan memberkati kita sekalian.